Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dia Rizky Pratiwi, dan di sini kita akan belajar bersama, belajar mudah dan menyenangkan dengan topik yang sangat luar biasa menarik sekali untuk anak-anak jurusan pemasaran. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang cara berkomunikasi dengan pelanggan di area dengan menerapkan 3S. Apa sih 3S itu? Nah, betul sekali. 3S adalah senyum, sapa, dan salam. Karena kita adalah seorang pramuniaga ataupun kasir dalam dunia bisnis, maka dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, kita harus menerapkan pelayanan prima atau excellent service. Dengan cara bagaimana? Dengan cara salah satunya menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam kepada pelanggan. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya terlebih dahulu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan prosedur komunikasi berbasis teknologi pada pelayanan pelanggan. Dan yang kedua, dapat mempraktikkan prosedur komunikasi berbasis teknologi pada pelanggan. Media komunikasi pada pelanggan bisa melalui email, media sosial, telepon, chatbots, dan survei. Untuk email biasanya dapat mengirimkan penawaran, informasi, ataupun menjawab pertanyaan. Kedua, media sosial. Media sosial ini dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung melalui platform seperti Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Dan yang ketiga, telepon. Dengan adanya telepon dapat memberikan dukungan pelanggan melalui percakapan secara langsung. Yang keempat, chatbots. Dengan menggunakan teknologi otomatis untuk menjawab pertanyaan pelanggan kapan saja. Jadi, walaupun karyawan menggunakan jam kerja 8 jam, selebihnya dari itu pelanggan dapat diberikan pelayanan secara otomatis menggunakan teknologi dengan cara chatbots. Lalu yang terakhir, survei. Survei yaitu mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan produk dan layanan. Dengan adanya survei, kita dapat bisa mengevaluasi ataupun perusahaan dapat mengevaluasi apa keluhan-keluhan dan masukan yang disampaikan oleh pelanggan kita. Tujuan komunikasi dengan pelanggan. Nah, betul sekali. Tujuan komunikasi dengan pelanggan ada 4 item. Yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, mendapatkan masukan. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas. Bagaimana sih pengertiannya? Yang pertama, membangun hubungan. Membangun hubungan yaitu menciptakan hubungan yang kuat dan saling percaya antara perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua, meningkatkan keputusan, yaitu memastikan bahwa kebutuhan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi. Yang ketiga, mendapatkan masukan. Dengan mendapatkan masukan, kita dapat bisa mengumpulkan informasi tentang pengalaman pelanggan untuk meningkatkan layanan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan loyalitas. Dengan meningkatkan loyalitas, dapat mengajak pelanggan untuk tetap menggunakan produk atau layanan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, sehingga semua ini calon konsumen kita bisa dikatakan sebagai konsumen tetap atau pelanggan tetap. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, apabila komunikasi dilakukan secara langsung, otomatis antara perusahaan dan pelanggan langsung melakukan komunikasi dengan dua arah atau bertatap muka. Bisa dikatakan komunikasi secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi komunikasi. Apa saja manfaat komunikasi berbasis teknologi? Yang pertama, kecepatan dan efisiensi. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, penghematan biaya. Dan yang keempat, personalisasi. Penjelasannya yaitu kecepatan dan efisiensi.
yaitu pertukaran informasi yang lebih cepat dibandingkan metode tradisional atau secara langsung atau tatap muka. Yang kedua, eksibilitas, yaitu dapat diakses kapan saja, di mana saja. Jadi tidak perlu bingung kapan waktunya, di mana. Nah, itu sangat mudah sekali apabila kita bisa berkomunikasi berbasis teknologi. Yang ketiga, penghematan biaya. Dengan menggunakan teknologi dapat mengurangi biaya komunikasi dan perjalanan. Dan yang terakhir, personalisasi, yaitu memungkinkan pesan yang lebih sesuai dengan audiens tertentu. Jadi, kita dapat melihat data pelanggan sehingga komunikasi berbasis teknologi dapat melakukan komunikasi kepada pelanggan yang sesuai dengan audiens yang sudah tertera pada data-data pelanggan. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian materi hari ini tentang komunikasi berbasis teknologi kepada pelanggan. Selamat belajar anak-anak hebat. Sampai bertemu di materi selanjutnya yang tidak kalah menarik dengan materi-materi yang terbaru untuk kalian semua, dan pastinya akan bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan kalian, baik kegiatan-kegiatan di luar sekolah maupun di dalam sekolah, dan pastinya yang dapat diterapkan nanti pada saat kalian melaksanakan kegiatan prakerin atau kunjungan industri di perusahaan-perusahaan. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.